Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Bajuri juz 2 halaman 286. Madhab Syafi'i. Wal mujzi'u minha alladhi yakfi fi dzakati, yang mencukupi dalam penyembelihan syai'ani qatul hulkum wal mari. Dalam menyembelih itu yang wajib adalah memotong jalur nafas wal mari dan jalur makan. Ai qat'u kulil hulkum wa kulil mari, yaitu motong semua jalur nafas dan semua jalur mari. Kalau kepotong hanya sebagian maka tidak sah. Ya, semut lewat ya. Kalau kepotong hanya sebagian tidak sah, maka harus kepotong semua. Jalur nafasnya kepotong semua, jalur makannya juga harus kepotong semua. Wala budda ayakun at-tadfifu biqatil hulkum wal mari'i faqat. Jadi ketika membunuh itu maksudnya ya ketika menyembelih harus hanya memotong hulkum dan mari, jalur nafas dan jalur makan, itu saja. Falu akhraja syakhsun am'a al-madbuhi ma'a qatil hulkum wal mari lam yahillah. Jika ada orang menyembelih plus mengeluarkan ususnya hewan yang dibunuh, yang disembelih, maka tidak sah. Karena dia tidak murni memotong jalur nafas dan jalur makan saja, tapi dia juga mengeluarkan ususnya hewan yang disembelih, itu tidak sah. Jadi ketika menyembelih harus hanya memotong jalur nafas dan jalur makan. Wa kadza law wada'a sikinatan amamahu wa sikinatan khalfahu wa talaqaya ma'an fi qat'i unuqihi fa innahu la yahillu aidan. Seperti juga ada orang ini pakai pisau dua arah. Jadi satu pisau di depan, satu pisau di belakang. Nah, baru setelah itu ditemukan. Ketika itu memotong seperti gunting. Nah, jadi memotong menyembelih hayawan pakai gunting itu tidak sah. Karena apa? Tidak satu arah, harus satu arah. Jadi pisaunya harus satu. Kalau pisaunya itu dua, itu gak boleh. Lianna tadfifa lam yatamahad biqatil hulkum wal mari. Karena penyembelihannya itu tidak murni memotong satu arah, jalur nafas dan jalur makan. Tidak boleh. Jadi menyembelih pakai gunting gak sah. Wa bidzalika ulima annahu law qatal hulkum wal mari bisikin masmumin bisummin mudaffifin lam yahilla al madbuh. Begitu juga ada orang yang menyembelih pakai pisau yang diracun, yang dicampur dengan racun yang membunuh. Maka itu tidak boleh. Karena apa? Penyembelihannya berarti bukan hanya karena memotong tadi, tapi matinya bisa saja karena terkena racunnya. Jadi intinya tadi ini. Nah, kembali lagi ini bahwa penyembelihan itu harus murni memotong jalur nafas dan jalur makan dalam satu arah satu arah. Fakot duna qatil wadajani, tanpa memotong dua urat leher. Itu sunnah li'annahu mustahabun kama marra miraran kasiratan. Wala yusannu qat'uma warwadajan, lakin lau qat'a ra'sa kullahu atau lau quti'a ra'su kulluhu kafa. Jika hewan yang disembelih itu kepalanya terpotong, jadi memotong ayam sampai kepalanya terputus semua, maka itu juga sah, tapi haram. Wa in haruma li ta'dzib, haram karena itu menyiksa. Walaupun menurut pendapat yang muktamad, yang kuat adalah inda ramli wa shibra malisi al karohatu makruh. Jadi menyembelih ayam sampai putus kepalanya itu pendapat pertama mengatakan haram,
Pendapat kedua mengatakan itu makruh, tapi sah atau hewannya itu boleh dimakan atau halal. Nah, sudah. Jadi intinya dalam mazhab Syafi'i itu syaratnya tadi harus memotong semua jalur nafas dan semua jalur makan. Jadi itu tadi. Kalau madhab yang lain itu ada tambahan ya, di kitab lain, di kitab Madzhabul Arba'ah dan Mausu'ah Qadiyah. Kalau madhab Abu Hanifah itu harus memotong tiga urat, yaitu pertama jalur nafas dan jalur makan dan satu urat leher atau dua urat leher dan jalur nafas atau jalur makan, pokoknya tiga. Kalau mazhab Maliki itu jalur makan nggak wajib. Yang wajib itu kalau Maliki itu menyembelih itu harus memotong jalur nafas dan dua urat leher. Itu menurut mazhab Maliki. Kalau mazhab Hambali itu sama dengan Syafi'i, harus memotong jalur nafas dan jalur makan. Wallahu alam bishawab.